Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, ketemu dengan Pak Rahmat kembali dalam pembelajaran matematika. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini, materi babnya adalah perbandingan dengan subbab, pengertian perbandingan, dan skala. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Apa itu perbandingan? Nah, perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Jadi, kalau kita membandingkan suatu nilai atau dua nilai atau lebih, itu harus membandingkan dengan yang sejenis, gitu. Jangan pula nanti kalian membandingkan sesuatu tuh yang tidak sejenis. Contoh misalkan dalam membandingkan, kalian membandingkan antara ganti dulu warnanya. Misalkan kalian membandingkan antara orang dengan dibandingkan dengan seekor sapi gitu. Nampak ya gini gitu. Nah, itu tidak boleh karena manusia dengan sapi itu berbeda jenis. Jadi sesuatu yang boleh diperbandingkan itu hanya yang sejenis. Adapun perbandingan dapat juga dinyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Contoh perbandingan A ke B, maka dinyatakan dengan A banding B atau A per B. Nah, itu dia. Jadi perbandingan itu bisa dalam bentuk A banding B atau A per B. Nah, contoh banyak kelereng Andi 50 buah, banyak kelereng Bagus 65 buah, sedangkan banyak kelereng Cahyo 45 buah. Tentukan, yang pertama yang harus kita tentukan perbandingan kelereng Andi dan Bagus. Maka untuk menentukan kelereng Andi dan Bagus, nah karena pada soal yang dibilang dulu adalah kelereng Andi, maka yang A itu dalam hal ini dia A ini adalah yang Andi gitu. Sedangkan Bagus ini yang B, bukan karena Andi itu awalannya A ya, bukan. Nah, gitu. Maka jadinya sama dengan Andi berapa banyak kelerengnya? Andi ada 50 buah. Tuh, nah, Bagus ada 65 buah. Gitu. Nah, ini dia perbandingannya. Dan juga harus dibuat dalam bentuk paling sederhana, pecahan yang paling sederhana. 50 per 65 sama-sama bisa dibagi dengan 5, maka jadinya 10 per 13. Karena 50 bagi 5 10, 65 bagi 5 13, maka jadinya 10 per 13. Masih bisa kan disederhanain? Nah, tidak bisa karena tidak ada pembagi yang bisa dilakukan untuk yang atas ataupun yang bawah, untuk pembilang maupun penyebut. Lanjut, perbandingan kelereng Andi dan Cahyo. Nah, kelereng Andi itu kan ada 50 tadi. Nih, kelereng Andi 50 per Cahyo itu ada 45 itu sama dengan, ingat, karena yang disebut dulu Andi, maka Andi itu yang A, yang atas pembilang gitu. Sedangkan Cahyo disebut kedua, maka dia penyebut. Maka 50 per 45 sama-sama bisa dibagi 5 kan?
Maka 50 bagi 5 10 per 45 bagi 5 9 gitu. Masih bisakah disederhanain? Ternyata tidak bisa, maka sinilah hasilnya. Lanjut. Nah, perbandingan kelereng Bagus dan Cahyo. Nah, Bagus berapa? Bagus 65. Itu 65 per Cahyo. Cahyo itu ada 45. Itu sama dengan, nah, 65 dengan 45. 65 dengan 45 sama-sama bisa dibagi 5 juga kan? Nah, maka jadinya 13 per 9. Bisakah disederhanain? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa lagi disederhanain karena pembilang yang atas itu lebih besar nilainya daripada yang bawah, maka bisa kita bentuk dalam bentuk pecahan campuran. Itu boleh dalam bentuk pecahan sederhananya, nggak apa-apa. Karena pembilang itu lebih besar nilainya, maka harus dibuat dalam bentuk pecahan campuran. Jadinya per, nah, penyebutnya kan 9 tuh, kita buat dulu 9. Tuh. 9 kali berapa hasilnya? Mendekati 13. 9 kali 1. 9 kali 1 hasilnya 9. 9 biar hasilnya jadi 13 tambah berapa? Tambah 4. Maka pecahan campurannya adalah 1 4/9. Ini dia. Nah, jadi begitu untuk menentukan penyederhanaan perbandingan. Kita lanjut. Nah, dalam perbandingan itu ada yang namanya skala. Gitu. Jadi salah satu bentuk perbandingan itu adalah skala. Jadi skala itu adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau denah dengan jarak sebenarnya. Nah, skala itu ditulis dengan dalam bentuk 1/n. Ini dia. Artinya, setiap satu yang ini mewakilin pada gambar MCM yang sebenarnya, jarak yang sebenarnya gitu. Contoh, ini adalah sebuah peta Provinsi Jambi. Nah, biasanya pada peta ada disebut skalanya, ini dia. Tuh, yang Bapak lingkarin ini. Kalau kita berbesar lagi, ini dia, skala 1/2.906.000. Nah, itu maksudnya apa? Nah, pada peta kan ada dibuat tuh garis-garis begini. Ini dan yang ke atas, yang horizontal dan vertikal. Nah, jarak ini itu sampai sini itu 1 cm. Jadi, maksudnya itu jarak satu kotak seperti ini dia. Nah, satu kotak atau 1 cm ini itu mewakilin 2.906.000. Ini dia. 2.906.000 cm jarak yang sebenarnya gitu. Oke, paham ya? Kita lanjutin. Nah, jadi pada skala, nah begini bentuk segitiganya. Jadi JP itu adalah jarak peta pada peta, lanjut S itu adalah skala, dan JS itu adalah jarak sebenarnya. Nah, jadi untuk mencari jarak pada peta, maka caranya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Untuk mencari skala, maka skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, untuk mencari jarak sebenarnya itu sama dengan jarak pada peta per skala. Gitu dia. Oke, lanjut. Contoh, pada sebuah peta tertulis skala 1/5.600.000. Nah, ini sebuah pernyataan ya, bukan yang harus kita cari dulu. Nah, artinya setiap 1 cm pada peta itu mewakili 5.600.000
cm atau 56 km pada jarak sebenarnya. Ingat, yang harus kalian ingat, 1 km itu adalah 100.000 cm. Nah, contoh yang kedua. Pada sebuah peta tertulis skala 1:5.600.000. Jika jarak kota A dan kota B pada peta tersebut 3 cm, tentukan jarak sebenarnya antara kota A dan kota B. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, yang perlu kalian ingat yang ini nih. Untuk mencari jarak sebenarnya. Ingat, untuk mencari jarak sebenarnya, ini dia. Untuk mencari jarak sebenarnya, maka JS sama dengan JP per S. Ingat, JS itu jarak sebenarnya, JP jarak pada peta, S itu adalah skala. Maka, untuk mencari nomor B ini, jarak sebenarnya itu sama dengan JP per S. Maka sama dengan jarak pada petanya berapa? Jarak pada peta adalah 3 cm per skalanya. Skalanya 1:5.600.000. Ini dia, sama dengan, nah ingat, ini kan banding, maka kita bentuk dalam bentuk per aja langsung. Maka jadinya 3 per 1 per lagi, agak panjang sedikit pernya, 5.600.000. Nah, maka itu sama dengan 3 dikali 5.600.000 per 1. Nah, gitu dia. Nah, oke. Langsung aja seperti ini ya. Kan sama dengan jadinya dikali. Sama dengan 3 kali 56. 55.600.000. Ini ada berapa nolnya nih? Ada 5 ya. 1, 2, ini ada 5. Nah, kita cari nih 56 dikali 3. Maka jadinya 6 kali 3 18, 3 kali 5 15, jadi 16 ya. Nah, jadinya 100. Kita taruh titiknya, maka jadinya jarak sebenarnya antara kota A dan B adalah 16.800.000. Ini dia. Jangan lupa buat jadinya. Jadi jarak sebenarnya antara kota A dan B adalah 16.800.000 cm. Nah, alangkah lebih bagusnya kita buat dalam bentuk kilometer, maka sama dengan 168 km, karena yang harus ingat adalah 1 km sama dengan 100.000, maka nolnya dihilangin 5, makanya tinggal 168 km. Yaitu contoh yang kedua. Lanjut contoh yang ketiga. Nah, yang C atau yang ketiga ini, jarak kota P dan kota Q adalah 392 km. Berapa cm jarak pada peta antara kota P dan kota Q? Yang dicari adalah jarak pada peta. Nah, untuk mencari jarak pada peta,
Nih, ini yang harus kalian ingat. Nah, untuk mencari jarak pada peta, ini rumus yang harus kita lakukan. Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Nah, maka untuk menjawab yang C, nah, nanti jarak pada peta atau JP sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Nah, skala itu kan bentuknya ini nih, 1 juta, nih 1 banding 5.600.000. Maka banding ini atau bagi ini kita buat dalam bentuk per. Maka jadinya 1 per 5.600.000 dikali jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya adalah 392 km. Nah, ingat ini 392 km itu sama dengan, ingat 1 km adalah 100.000 ya, nolnya 5, maka tinggal kita tambahkan aja nolnya 5. 392 ya, salah, ya. 392 tambahin nolnya 5. 1 2 1 2 3 5 ya. Maka letak titiknya. Ini sudah 3, ini 3 lagi. Maka jatuhnya ke 39.200.000 ya. Maka jadinya 39.200.000 gitu. Nah, kita tinggal menghilangkan nih, sama-sama punya 05 ya. Nih, kita bagi, kita coret nolnya gitu. Kita coret nolnya, maka jadinya sama dengan 392. Nih, 392 ini dari 1 kali 392. Jadinya 392 per 56 gitu. Nah, 56, 392 dibagi 56. Maka kita coba dulu, 56 dikali 6 berapa hasilnya? 6 kali jangan dikali 6, kali 7 ya, coba. Ini kali 7. 56 dikali 7. 7 kali 6 42. 7 kali 5 35 tambah 4 39. Nah, ternyata 392 dibagi 56 hasilnya adalah 7. Maka jarak pada peta, nah, jadi jarak pada peta sama dengan 7 cm gitu. Kota P dan Q itu pada peta 7 cm jaraknya. Lanjut kita yang D. Nah, yang D ini jarak sebenarnya, soalnya ya, jarak sebenarnya antara kota K dan kota L adalah 280 km. Jarak kedua kota pada peta adalah 5 cm. Berapa skala peta katanya? Nah, yang perlu kalian ingat untuk mencari skala, ini dia skala nih. Untuk mencari skala ini di rumusnya, skala sama dengan JP per JS. JP itu jarak pada peta, JS itu jarak sebenarnya. Nah, ini ya, skala itu sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya, sama dengan, nah, jarak pada petanya berapa? Di sini dibuat nih dia 5 cm. 5 cm per jarak sebenarnya
280 km. 280 km sama dengan, nah yang harus kalian ingat, kalau membandingkan sesuatu itu harus sejenis. Maka cm dan km itu kan berbeda jenis. Jadi harus disamakan dulu, sama-sama jadinya cm. Karena antara kilometer dan cm, satuan yang terendah antara itu cm. Maka kita jadikan semuanya jadi cm. Maka 5 cm sama per, nah ini dia, 280. Ingat, 1 km itu sama dengan 100.000. Maka jadinya tambah nolnya 5 lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ini dia, cm. Maka jadinya sama dengan, nah kita bagi nih, 5 dengan 28 juta ini sama-sama bisa dibagi. Nah, bisa sama-sama dibagi 5. Ini dia, 5 bagi 5 1 ya, gitu. Per, ingat, ini dibagi 5, ini dibagi 5, itu 1 per, nah ini dia, 1 per, kita pakai aja 280 dulu. 280 dibagi 5, maka sama dengan 5 kali berapa hasilnya, mendekati 28. 5 kali 5 ya, 5 kali 5 25, turun dikurang ya 30. Nah 30, 5 kali berapa hasilnya, 30 kali 6, maka jadinya 30. Maka jadinya 1 per 56. Tadi nolnya sudah diambil 1 nih, jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia, jadi tinggal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka sama dengan 1 per 5.600.000 ya jadinya. Gitu. Atau ingat, skala itu bentuknya pakai 1 banding seperti ini. Maka kita ubah juga, jadinya sama dengan 1 banding 5.600.000. Itu yang harus kalian ingat. Ini skala petanya. Cukup mudah kan untuk mencarinya? Silahkan dipelajari lagi apa yang sudah Bapak buat. Karena dengan mengulang-ulang pembelajaran, maka matematika yang menurut kalian susah itu bakal jadi mudah. Tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia ini. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah memperhatikan dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe video ini pada YouTube Bapak, share ke teman-teman kalian, dan sukai video ini. Jika ada kesalahan, boleh berikan kesalahan dalam video Bapak ini, biar Bapak perbaikin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.